Perkenalkan, nama saya Claudia Manggareta Purnamon, NIM 2204174. Hari ini saya akan membahas mengenai tugas video dari perpajakan, mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan juga apa itu pajak, jelaskan sistem perpajakan di Indonesia. Dalam saya membahas ini, yang saya melihat dari beberapa jurnal atau beberapa materi-materi yang ada di Google dan ada di buku mengenai pengertian pajak itu pengertian yang dibayar rakyat kepada negara, dan juga dari pajak itu wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Dan juga ada manfaat, ada manfaat pajak untuk rakyat dan negara. Baru ada juga rakyat bisa memiliki atau menikmati fasilitas umum serta infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan. Contohnya jalan tol itu kan bisa masyarakat menikmati tentang perpajakan. Dan juga ada juga manfaat pajak kedua, membiayai perbebankan dari keamanan negara juga, dan lain-lain. Dan juga ada lagi menjalankan program pelestarian budaya atau lingkungan hidup. Ada juga manfaat pajak untuk negara juga, membiayai pengeluaran negara. Dan ada juga tentang contohnya yaitu untuk proyek pengiriman kayak ekspor dan impor dan lain-lain. Ada juga selanjutnya beberapa juga fungsinya, yaitu fungsi pajak. Ada fungsi regulasi. Kalau regulasi itu dia menanggulangi inflasi dalam negeri dan juga memberikan penandaan pada industri ekspor dan juga memberikan promosi pada hasil produksi dalam negeri dan lain-lain. Ada juga yang kedua tentang fungsi anggaran. Kalau fungsi anggaran dia dapat juga bisa menjadi sumber pendapatan untuk melunasi anggaran baik pasar maupun daerah. Ada juga fungsi stabilitas. Kalau fungsi stabilitas itu kayak fungsi pajak yang ketiga dalam stabilisator. Misalnya kondisi ekonomi sehingga suatu negara menghasilkan hasil ekonomi. Dan juga yang terakhir ada juga fungsi distribusi. Dia fungsi pajak yang terakhir itu untuk meratakan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Ada juga jenis-jenis pajak. Ada juga pajak langsung dan tidak langsung. Kalau pajak langsung dia beban iuran yang ditanggung sendiri oleh dan diserahkan dan tidak bisa diserahkan langsung gitu. Kalau yang tidak langsung dia kayak pajak yang tidak langsung itu kayak kebalikannya dari pajak langsung. Misalnya kalau pajak tidak langsung dia dibebankan pada wajib pajak yang jika tidak terkena kondisi tertentu. Itu yang pajak yang tidak langsung. Kayak berdasarkan hal-hal yang mengenai itu. Ada juga tentang berdasarkan sifat pajak
pajak itu sendiri, kalau ada juga sifat pajak itu sendiri, itu ada subjektif dengan objektif. Kalau pajak subjektif itu beda jenis ini, dia pajak diambil berdasarkan subjektif. Contoh adalah kayak pajak kekayaan, suatu pajak penghasilan, misalnya yang di Indonesia. Kalau objektif, dia kayak pajak kendaraan bermotor atau pajak ekspor, impor, bermotor dan lain-lain. Dan juga ada juga kan cara-cara untuk membayar pajak, dia bagaimana. Ada juga hal-hal tertentu, langkah-langkah dalam pajak. Kalau di sini saya ambil dalam pembahasannya untuk tugas ini, kalau ada cara juga pembayaran pajak ya. Pertama, pembayaran pajak awalnya hanya dilakukan dengan secara langsung, seperti itu juga. Dan ada juga hanya yang dilakukan di kantor pajak secara langsung seperti saya bilang tadi. Namun seiring berkembangnya teknologi digital, orang itu bisa membayarkan pajak itu secara online juga gitu. Ada juga nama layanan tersebut adalah Dip Online. Tuh. Untuk langkah-langkahnya untuk bayar online itu ada beberapa langkah. Di sini saya bisa sebutkan. Pertama, orang atau Direktur Pajak. Dip Online itu kepanjangan dari Direktorat Jenderal Pajak Online. Ada juga bisa hubungi kantor pelayanan pajak KPP. Biasanya nomor Evan langsung diberikan. Ada juga kemudian buat Dip Online, baru login, itu di langkah-langkah billing system, pilihan menu, isi data, simpan, pilih kode billing atau mau setelah itu lihat apakah kita mau bayar sesuai ATM atau internet banking dan lain-lain. Ya, terima kasih, hanya itu yang saya bisa membahas. Semoga dengan apa yang saya katakan ini untuk pembahasan ini, dan saya juga sudah lebih ngerti, walaupun masih ada kebingungan dari perpajakan. Kalau ada kesalahan dari pembahasan saya untuk mengenai ini, untuk mengenai presentasi ini, mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.